Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berjumpa kembali dengan saya Mutmainah, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Maros. Pada video kali ini, saya akan memaparkan jurnal refleksi dwimingguan untuk modul 1.1. Dalam refleksi jurnal dwimingguan ini, saya menggunakan model 4F, yaitu facts, peristiwa, feelings, perasaan, findings, pembelajaran, dan future, penerapan. Peristiwa yang saya alami selama 2 minggu, yaitu yang pertama, kegiatan program pendidikan guru penggerak Angkatan 7 ini dimulai dengan kegiatan pembukaan oleh Mendikbudristek secara daring atau virtual yang dilaksanakan pada hari Kamis 20 Oktober 2022. Kegiatan ini merupakan langkah awal saya dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak Angkatan 7 selama 6 bulan ke depan, insya Allah. Kegiatan selanjutnya adalah pada hari Jumat 21 Oktober 2022 dengan membuka LMS secara mandiri untuk mengerjakan pretest paket modul 1. Inilah awal perjuangan saya dalam menemukan setitik jaringan. Hal ini dikarenakan kondisi jaringan di lokasi perumahan sekolah yang tidak stabil sehingga tidak mampu mengakses LMS. Lantas, apakah ini membuat saya menyerah? Tentu saja tidak. Justru ini menjadi tantangan bagi saya untuk bisa melalui tahap demi tahapnya. Pada hari berikutnya, Sabtu 22 Oktober 2022, kegiatan dilanjutkan dengan lokakarya orientasi yang bertempat di SMP Negeri 8 Lau, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, perwakilan BBGP Sulawesi Selatan, pengawas sekolah, kepala sekolah, pengajar praktik, dan rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Maros. Mulai tanggal 24 Oktober 2022, saya mulai mengakses LMS program pendidikan guru penggerak secara mandiri dengan menggunakan alur Merdeka, yaitu mulai dari diri sendiri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Tidak sedikit kendala yang saya hadapi saat itu, mulai dari jaringan yang tidak stabil sehingga mengharuskan saya untuk bergeser mencari titik jaringan demi mengerjakan tugas dan mengikuti VKON di program pendidikan guru penggerak. Belum lagi di saat tugas-tugas di LMS belum terselesaikan, tiba-tiba mendapat tugas tambahan dari sekolah. Tapi alhamdulillah, semua dapat teratasi berkat masukan, arahan, dan bantuan dari rekan-rekan guru, kepala sekolah, rekan-rekan calon guru penggerak, bapak pengajar praktik, dan ibu fasilitator. Pada tanggal 3 November 2022, dilaksanakan kegiatan elaborasi bersama dengan instruktur dan rekan-rekan calon guru penggerak Kabupaten Maros maupun calon guru penggerak dari Kabupaten Sinjai. Di ruang elaborasi ini kami saling berbagi pikiran dan pengalaman terkait pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan LMS hingga bagian penutup modul 1.1. Hal yang saya rasakan selama mengikuti pembelajaran di modul 1.1 yaitu saya sangat bersyukur bisa terjaring dalam program pendidikan guru penggerak Angkatan 7 ini. Meskipun kekhawatiran akan kondisi jaringan yang kurang stabil akan menjadi kendala dalam menyelesaikan tugas program pendidikan guru penggerak. Tapi, alhamdulillah, perlahan mampu terselesaikan. Saya juga sangat antusias mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak ini. Meskipun ada sedikit kekhawatiran, apakah saya mampu mengikuti jadwal yang cukup padat dan tugas-tugas yang lumayan menguras waktu dan energi dengan padatnya kegiatan persiapan menjelang Hari Guru Nasional.
adalah so far so good. Semua dapat berjalan berbarengan. Saya juga merasa sangat beruntung bisa berkolaborasi dengan teman-teman calon guru penggerak yang sangat luar biasa, saling support, berpikiran terbuka, dan memiliki berbagai pengalaman yang bisa saling berbagi. Saya juga merasa sangat beruntung mendapat pengajar praktik dan fasilitator yang sangat baik dan humble, yaitu Bapak Muhammad Takdir dan Ibu Aswati. Beliau selalu mengingatkan kegiatan dan tugas-tugas yang harus diselesaikan, sehingga kami dapat mempersiapkan lebih awal. Setelah mempelajari paket modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya kini menyadari bahwa pembelajaran yang selama ini saya anggap sudah baik, ternyata masih banyak kekeliruan dalam penerapannya jika dikaitkan dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya juga mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dari beliau saya tahu bahwa pendidikan itu hanyalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Selama ini saya merasa saya bisa membentuk anak sesuai keinginan saya. Ternyata anak sudah punya kodrat, sudah punya potensi, dan tugas pendidik hanya menebalkan potensi mereka saja. Di pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya juga menjadi tahu bahwa mendidik itu seperti petani yang merawat tanamannya. Kalau menanam padi, maka dirawat sesuai tata cara kodratnya padi seperti apa. Jangan berharap jika menanam padi akan tumbuh jagung, karena beda kodratnya. Seperti itulah penyiasan yang sangat luar biasa dari Ki Hajar Dewantara. Selain itu, dari beliau saya juga tahu bahwa murid itu bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan guru. Bahwa setiap murid telah terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing, memiliki potensi-potensi yang masih samar-samar. Dan tugas pendidik adalah menebalkan potensi yang positif dan membiarkan potensi yang negatif agar semakin samar-samar, bahkan tidak kelihatan sama sekali. Pendidikan juga harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus sesuai dengan sosial, kultur di mana anak berada. Kemudian harus juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga murid kita bisa menghadapi masa depan dan tantangan zaman yang selalu berubah-ubah. Guru menghamba pada murid. Awal mendengar kalimat ini saya sedikit agak bingung karena kata berhamba. Tapi setelah mempelajarinya, ternyata maksudnya adalah pendidik harus mengutamakan murid dalam pembelajaran. Pembelajaran harus berpihak pada murid, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Peran guru hanyalah sebagai fasilitator. Setelah mempelajari paket modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, sedikit demi sedikit saya mencoba menerapkannya di kelas dan sekolah saya. Seperti pendidikan yang berpihak pada murid, melalui menerapkan model pembelajaran yang bervariatif, menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, serta merancang pembelajaran yang menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran bukan objek pembelajaran. Pendidikan yang menuntun kodrat anak, kodrat alam dengan menciptakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan anak, kodrat zaman melalui pemanfaatan IT dalam pembelajaran, serta kodrat anak lainnya yaitu bermain dengan mengintegrasikan permainan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, pendidikan budi pekerti, yaitu melalui keteladanan dan pembiasaan di kelas maupun di sekolah. Misalnya, kebiasaan saling, berdoa sebelum dan setelah belajar, dan budaya mapatabe atau permisi. Semoga bermanfaat, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.